فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Taib, kita telah merajaah sebagian pembahasan kemarin dan terakhir kita sampai pada pembagian mubtada menjadi dua, yaitu zahir dan mudmar. Nah, mubtada yang berupa dhamir secara umum diklasifikasikan berdasarkan penunjukannya menjadi berapa jenis ibadah? 3 jenis. Kita baru mengambil 2, yaitu mutakallim dan mukhatab. Dhamir untuk mutakallim ada berapa macam, Ilhan? 2, yaitu ana, nahnu. Taib. Dhamir yang menunjukkan mukhatab ada berapa, Ahmad? Ada 5, apa itu? Anta, anti, antuma, antum, antunna. Taib. Kalau ditanya pada semisal perkataan anta talibun, Abdul Hafiz, anta talibun, bagaimana mengi'rabnya? Untuk anta, naam, anta, an dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa ta, naam, harfu khitab. Maksud harfu khitab itu apa, Afif? Huruf untuk menunjukkan dhamir itu untuk mukhatab. Nah, yang diajak bicara. Kalau antuma talibani, bagaimana isnan? Antuma, tutup kitabnya. Fi mahalli raf'in mubtada, an dhamirun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus anta harfu khitab, al mim lil imad. Terus alif, antuma, alif lit tathniyah. Taib. Kalau antum, Humam, antum muslimuna, berarti antum bagaimana i'rabnya? Dhamirun munfasilun Naam, an dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ta harfu khitab, mim lil jama'. Taib, mim lil jama'. Antunna kasah, antunna muslimatun, berarti antunna bagaimana i'rabnya? An terus taib. Itu diingat-ingat. Jadi dipisah-pisah. Yang hakikat domirnya berarti pada anta, anti, antuma, antum, antuna, apa hakikat yang merupakan domirnya? Afif, annya saja.
Kemudian taknya sebagai harfu khitab untuk menunjukkan itu dhamir mukhatab. Baru setelahnya sebagai pembeda jumlahnya. Naam. Pada antuma, antum, antunna. Sekarang kita lanjutkan pada dhamir ghaib. Naam. Perhatikan halaman 124. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Hadhil khamsatun dhamairu lil ghaib. Ya. 5 dhamir ini untuk ghaib, yaitu orang yang tidak hadir, atau dalam tata bahasa Indonesia namanya kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Dia atau mereka dalam bahasa kita. Dia bisa laki-laki perempuan. Mereka bisa mereka berdua atau mereka banyak laki-laki atau perempuan. Taib. Taqul mengatakan huwa alimun. Perhatikan ketika dhamirnya huwa, dia untuk apa? Satu yang bagaimana? Rehan. Huwa itu menunjukkan satu orang yang dibicarakan. Jumlahnya berapa? Untuk siapa, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, mudzakkar. Maka khabarnya harus mudzakkar mufrad juga. Hiya alimun. Ada kok? Huwa, nah, huwa alimun. Kemudian kalau hiya karena dia muannats, naam, dan mufradah, maka khabarnya juga harus muannats mufradah. Hiya alimatun. Kalau musanna, huma alimani. Hum berarti alimuna. Hunna alimatun. Ya. Makna huma alimani, maknanya bagaimana maknanya? Muhammad. Huma alimani. Ketemu musanna lagi antum. Mereka berdua adalah orang yang berilmu. Tayyib, huma alimani. Nah, sekarang yang penting tariqatul i'rab, ya, cara i'rabnya bagaimana? Perhatikan huwa dan hiya, ya, huwa hiya. Yurabu kullu dhamir. Ya. Tayyib. Di i'rab ya semuanya dhamir, kawan. Fayuqal huwa alimun. Huwa dhamirun atau di sini yu'rabu kullun ad-dhamira. Semuanya secara keseluruhan gandengan hak dan wawu atau hak dan ya ini huwa dan hiya sebagai ad-dhamir. Maka dikatakan huwa alimun, i'rabnya huwa dhamirun munfasilun. Ini jangan sampai lupa karena dhamir ini terpisah, dia berdiri sendiri. Dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Alimun khabarun marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Naam. Maknanya bagaimana ini memaknakan yang seperti ini yang bagus? Abdullah. Huwa alimun. Dia adalah seorang yang berilmu. Kalau kita mau terangkan ya, dia maksudnya seorang laki-laki, dia satu orang laki-laki adalah seorang yang berilmu. Taib. Yang kedua hiya alimatun, hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada.
alimatun, ya. Karena mubtada'nya muannats satu, maka apa? Khabarnya juga harus berupa muannats. Khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ini mudah kalau huwa dan hiya. Sekarang yang menunjukkan lebih dari satu, huma hum hunna. Huma hum hunna alladhi yu'rabu al-ha'u faqat. Ini diingat-ingat. Ini sampai tingkatan alfiyah, ini tetap dipakai terus. Nah, pada huma hum hunna yang di-i'rab sebagai dhamir itu apa? Apa Ahmad? Haknya saja. Jadi alladzi yu'rabu al-ha'u faqat, yang di-i'rab itu hak saja, haknya tok. Tahu tok? Akmal? Nah, haknya saja yang di apa? Yang di-i'rab sebagai dhamir. Kalau tadi mukhatab yang di-i'rab sebagai dhamir apa saja? Apanya tok? Ilhan? Kalau dhamir mukhatab annya saja. Sekarang kalau dhamirnya ghaib yang di-i'rab untuk yang lebih dari satu adalah apanya? Isnan, haknya saja. Contoh ikhwan. Huma berarti huma alimani. Kita katakan apa? Al-ha dhamirun munfasilun, ya, mabniun 'alal dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Al-mim lil imad, al-alif litathniyah, sama seperti pada apa? Antuma untuk mim dan alifnya. Paham? Paham Afif? Baik. Qala wal mimu, ya, antum kasih komah ini setelah faqat, ya, alladhi yu'rabu al-ha'u faqat, kasih komah biar enggak bingung. Wal mim dan mim fi huma pada dhamir huma imadun sebagai imad. Nah, antum kasih komah di situ untuk misah-misah. Wal alifu litathniyah, dan alif untuk menunjukkan musanna. Nah, seperti ini sudah di komah-komah, kalau yang atas kurang komah. Wal mim fi hum li jam'id dzukur, dan mim pada hum untuk menunjukkan jamak yang mudzakkar. Sedangkan wa fi hunna, ya, nun li jam'il inath. Naam, wan nun fi hunna itu kurang, ya. Bagusnya. Wal mim fi hum li jam'id dzukur wan nun fi hunna li jam'il inath. Untuk tambahkan an-nun fi hunna, itu kan langsung wafi. Taqul, engkau katakan di sini huma alimani. Al-ha dhamirun munfasilun mabniyun 'alal dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Al-mimu imad, al-alifu litathniyah. Alimani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. An-nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ini kalau mengi'rab musanna telah kita lewati. Alimani. Sekarang hum alimuna. Ha dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Al-mim li jam'i dzukur. Alimuna khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'un mudzakkaris salim. An-nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Nah, pada apa? Muslimuna, alimuna, nunnya itu apa? Sebagai pengganti tanwin pada isim mufradnya. Itu diingat-ingat. Nah, selesai dari pembahasan mubtada. Nah, dari pembahasan mubtada kita selesai. Sekarang pembahasan khabar, ikhwan. Setelah kita lewati khabar, pengertiannya apa? Al-ismul marfu' al-musnadu ilal mubtada. Pada pembahasan awal kemarin. Isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada, itu namanya khabar.
Nah, sekarang khabar itu ada beberapa jenis. Dikatakan di sini anwa'ul khabar, jenis-jenis khabar. Al-khabaru ala khamsati aqsam. Khabar itu terbagi menjadi 5 jenis secara apa? 6 terperinci. Nah, kalau dalam Surumiyah dibagi 2 dulu. Mufrad dan apa? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad baru dibagi jadi 4. Berarti ketemunya berapa juga? 1 tambah 4. Berarti ketemunya 5 sama. Jadi tidak usah bingung. Nah, di sini langsung dikatakan khabar itu 5 jenis. Yang pertama mufrad, khabar mufrad. Maksudnya mufrad di sini ya kawan, yaitu wa huwa ma laisa jumlatan wala syibha jumlah. Ini pengertian mufrad sampai di sini, maka dikasih titik atau koma di situ. Nah, mufrad itu adalah yang bukan jumlah atau yang menyerupai jumlah. Jadi yang penting mufrad pada pembahasan khabar, dikatakan khabar mufrad itu kalau bukan berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Wa hadza yadkhulu fihi al-mufradu wal mutsanna wal jama'. Berarti masuk dalam bentuk khabar mufrad 6 isim-isim mufrad, isim mutsanna dan jama'. Paham? Taqul, kau katakan Muhammadun mujtahidun. Ini apa? Mubtada khabar dengan khabar yang mufrad, mujtahidun. Kenapa mujtahidun? Nah, bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah. I'rabnya bagaimana? Muhammadun mujtahidun, ini mudah. Muhammadun mujtahidun, Muhammadun. Nah, ini untuk Muhammad maka tugasnya. Baik. Mujtahidun Baik. Muhammadun mubtada'un marfu'un wal madhur fi dhammah li'annahu ism mufrad. Mujtahidun khabar marfu'un wa alamatu rafihi dhammah li'annahu ism mufrad. Sekarang kalau bentuknya mutsanna, al muhammadani mujtahidani. Apakah mujtahidani ini tetap dikatakan sebagai khabar mufrad inda ibadah? Khabar mufrad atau bukan? Nah, dia tetap dikatakan khabar mufrad. Kenapa? Karena walaupun dia isim mutsanna, tapi dia bukan berupa jumlah, bukan pula syibhu jumlah. Nah, maknanya saja yang mutsanna. Jadi i'rabnya al-muhammadani mujtahidan, di i'rab mubadah. Baik. Al-muhammadani mujtahidani. Al-muhammadani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi alif li'annahu isim mutsanna. Mujtahidani khabar marfu'un wa alamatu rafihi al-alif li'annahu isim mutsanna wa nun iwadun 'anit tanwin bil ismil mufrad. Yang ketiga yang berupa apa? Jamak mudzakkar salim. Al-muhammaduna mujtahidun. Sekarang kalau ditanya mujtahidun, ini masuk jenis khabar apa? Ilhan. Mujtahidun jenis khabar apa? Khabar mufrad atau bukan? Nah, khabar mufrad. Ini masih dalam bentuk khabar mufrad karena bukan jumlah. Tapi katanya itu sendiri dia masuknya kategori jamak mudzakkar salim. Perhatikan al-muhammaduna mujtahidun karena di i'rab ilhan masih. Al-muhammadun
Ahsanta, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jama' mudzakkar salim. Terus Naam, mujtahidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Naam, li'annahu jama' mudzakkar salim. Kalau ditanya nunnya ini nun apa? Muhammad, mujtahidun, Muhammaduna. Nun apa? Iwad anit tanwin fil ismil mufrad. Karena pada isim mufrad kan ada tanwinnya. Kalau mufrad kan Muhammadun, mujtahidun, ya kan? Ketika diubah jadi jamak, tanwin itu hilang, diganti dengan nun menjadi mujtahiduna, Muhammaduna. Kalau mutsanna muslimani, mujtahidani. Ini berupa mufrad, yaitu apa? Khabar mufrad. Apa makna mufrad dalam pembahasan khabar ini? Nah, Raihan, karena nanti akan ketemu mufrad-mufrad yang lain. Kita dalam pembahasan i'rab ada namanya isim mufrad, ya kan? Pembahasan i'rab ada namanya isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu. Sekarang dalam pembahasan khabar ada namanya khabar mufrad, tapi beda pengertiannya. Nah, mufrad pada pembahasan khabar itu maksudnya apa? Taib, yang bukan berupa jumlah, bukan pula berupa syibhu jumlah. Itu pengertian mufrad pada bab khabar. Naam. Taib. Nah, adapun jenis kedua, ketiga, keempat, kelima itu naam untuk jenis khabar yang bukan mufrad. Bukan mufrad itu berarti apa? Bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Jumlah itu ada dua jenis, berarti jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Syibhu jumlah ada dua jenis, bisa berupa dzaraf dan jar majrur. Sudah seperti itu. Nah, cuman untuk yang jumlah ini ya pembahasan khabar ghairu mufrad insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya biar tidak terlalu banyak. Antum sekarang yang diingat-ingat adalah apa? Makna mufrad pada bab khabar. Kemudian dilihat lagi makna isim mufrad pada bab i'rab. Isim mufrad itu apa? Kemudian tadi cara mengi'rab dhamir. Ya, kita menambahkan dhamir ghaib. Dhamir ghaib apa ya saja dhamir ghaib anggotanya? Dhamir ghaib anggotanya apa saja? Indah Abdul Hafid. Hiya huwa huma hiya hum huwa hiya huma. Gimana? Huwa hiya huma hum hunna. Huma lagi ya. Hum hunna. Hakikatnya pada dhamir-dhamir ini untuk huwa dan hiya semuanya apa? Satu kesatuan diiram sebagai apa? Dhamir. Kalau huma, hum, hunna yang merupakan dhamir mananya? Yang merupakan dhamir Muhammad itu haknya saja. Nah, taib persis seperti pada antuma, antum, antuna yang merupakan dhamir adalah annya saja. Ya, diingat-ingat itu. Taib tugasnya sekarang. Tugasnya antum buat ke bahasa Arab ini. Mereka laki-laki adalah para pencuri. Mereka laki-laki adalah para pencuri. Kemudian disiapkan i'rabnya. Yang kedua, kalian berdua
kalian berdua adalah sunni. Kalian berdua adalah sunni. Ketika mereka para perempuan adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Baik, ketika saja Arabnya apa, kemudian disiapkan i'rabnya. Kalau sudah bisa di awang-awang, tidak perlu ditulis. Kalau belum bisa, ditulis. Subhanakallah wa bihamdika.